Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan mulai ibadah hari ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati pelayan Tuhan, juga pemimpin pujian, pemusik, sampai penyampai firman Tuhan, urapi dengan double porsi Tuhan, sehingga kami semua diberkati melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu pecinta online. Sore hari ini kita boleh berjumpa kembali bersama di dalam ibadah pendalaman Alkitab online. Puji nama Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hingga sampai saat ini kita diberikan sukacita dan berkat yang melimpah. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan waktu Tuhan itu pasti adalah waktu yang terbaik. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Untuk itu Bapak dan Saudara, mari kita undang Yesus untuk masuk ke dalam hidup kita. Dan kita mau menyembah Dia, meninggikan namanya, memuji Dia. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus hadir memberkati kita semua. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kita menikmati pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Kita mau percaya bahwa Tuhan Allah kita lebih dari pemenang. Dia tahu segalanya dalam hidup kita. Kita mau tetap percaya karena pengharapan di dalam Dia tidak akan sia-sia. Ku percaya Kau Tuhan
ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Syukur Tuhan, janjimu nyata bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kami yang baik Tuhan. Engkaulah kami yang luar biasa Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Engkau hadir memberkati kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak dan Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Allah yang sempurna. Ya, Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Dia tidak pernah gagal karena Dia Allah perkasa. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Katakan Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Mari kita bersorak-sorai bersama. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, soraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia Allah yang patut kita sembah karena Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Dia berjanji dalam firman Tuhan mengatakan janjinya ya dan amin. Untuk itu kita tidak boleh khawatir. Setiap doa dan pergumulan kita pasti akan dijawab Tuhan. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak
ujian ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Syukur Tuhan, haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan, itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom, jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga
Sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita siapkan hati, kita belajar tentang firman Tuhan dengan tema jangan egois atau jangan mementingkan diri sendiri. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Engkau berikan kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, biar Roh Kudus sendiri turun di tengah-tengah kami, akan menerjemahkan ayat demi ayat dan memberikan bahasa yang sama, sehingga kita memiliki pemahaman yang sama di dalam menelaah firman Tuhan sore hari ini. Hamba-Mu siap untuk menyampaikannya, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Setelah mereka berdebat cukup seru tentang syarat keselamatan, Rasul Paulus berseru dengan tegas. Mari kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah bersaksi kepada mereka dengan memberikan Roh Kudus kepada mereka, sama seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Dan Ia tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka setelah Ia menyucikan hati mereka melalui iman. Selasa yang lalu kita telah belajar tentang keselamatan. Dan keselamatan ini merupakan program Allah yang diperuntukkan untuk semua manusia tanpa syarat. Saya ulang, keselamatan program Allah yang diperuntukkan kepada manusia tanpa syarat. Karena keselamatan itu hanya cukup dengan percaya pada Yesus, menerima Yesus, dan memasukkan Yesus dalam hati. Jadi diawali dari menerima Yesus dan memasukkan Yesus dalam hati. Orang Yahudi merasa sebagai bangsa istimewa, bangsa yang disayang oleh Allah. Dengan bukti mereka selalu dibela oleh Allah. Waktu dia berada di Mesir, dijajah oleh Mesir, Allah melepaskannya. Bahkan dengan mukjizat yang sangat besar, yaitu laut dibelah. Mereka harus berjalan di padang gurun yang tandus, tetapi Allah memberi roti tiap hari. Sampai 40 tahun lamanya. Kalau mereka kekurangan air, Allah memunculkan mata air di tengah padang pasir. Sehingga mereka merasa bahwa saya ini bangsa yang dikasihani Allah. Saya ini bangsa kesayangan Allah. Nah, bahkan di Israel, bangsa Yahudi muncul para nabi. Ada Nabi Daud, ada Raja Daud, ada Raja Salomo, ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa. Mereka makin menyombongkan diri. Sehingga keselamatan yang harusnya untuk semua orang ini mereka mulai merekayasa. Mereka mulai mengatakan kamu bisa selamat kalau kamu melalui sunat. Padahal para rasul sudah mengatakan sunat atau tidak sunat itu sama aja. Keselamatan tidak ada bedanya. Ada orang yang sunat tidak selamat, tetapi ada orang yang tidak sunat selamat. Demikian juga ada orang yang tidak sunat tidak selamat dan orang yang sunat selamat. Jadi keselamatan bukan terletak pada sunat atau tidak sunat. Melainkan keselamatan itu diberikan kepada mereka-mereka yang mau percaya pada Yesus. Kisah Para Rasul 15 ayat 10 dan 11. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya
bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kasih karunia inilah yang memberi keselamatan dan kuasa untuk melakukan mujizat. Kasih karunia inilah yang diberikan kepada mereka gratis tanpa syarat apapun juga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Saudara telah menerima kasih karunia itu? Kalau sudah menerima, apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah mengembangkan kasih karunia itu sehingga menjadi iman yang kuat? Karena banyak orang yang merasa sudah menerima kasih karunia, tetapi belum dikembangkannya. Jadi hanya menjadi kata kasih karunia, tidak ada kekuatan kuasa apapun juga. Nah, masih banyak Kristen yang terbelenggu dengan tradisi-tradisi, atau kalau mereka sudah lepas dari tradisi, mereka belum berani menggunakan imannya, sehingga sukacita mereka melempem. Ya, sukacita mereka melempem. Para rasul sesudah terima Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka memperoleh kuasa untuk menekan ketakutan, kekhawatiran, sehingga walau dalam tekanan penganiayaan, mereka terus memberitakan Injil. Terus, tidak ada kata takut, tidak ada kata khawatir. Karena apa? Karena kasih karunia ini dikembangkan oleh para rasul. Kasih karunia ini sebagai landasan iman yang mereka miliki. Nah, hari ini kita harus belajar seperti itu. Kenapa kita harus belajar seperti itu? Itulah yang dimaui oleh Allah. Allah kepingin orang-orang yang sudah mendengar siapa Yesus, menerima Yesus, dan menempatkan Yesus di dalam hati, mulai mengembangkan kasih karunia Allah ini di dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga mereka tidak berdiam diri. Karena kasih karunia Allah terus bekerja di dalam kehidupannya. Terus menyemangati kehidupannya untuk menceritakan tentang hebatnya pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak egois. Karena mereka sudah merasakan sukacita. Mereka tidak egois. Karena mereka sudah menikmati berbagai macam mujizat yang telah mereka terima. Nah, satu contoh, mereka berani mempraktekkan kasih. Praktek kasihnya seperti apa? Mereka mulai hidup berbagi dengan teman-temannya. Ada orang-orang yang menjual tanahnya dan diberikan untuk kehidupan berjemaat. Dan mereka memiliki sukacita yang penuh. Mereka telah merasakan sakitnya disembuhkan. Atau dengan kata lain, mereka telah merasakan kesembuhan yang diberikan Tuhan kepada dia. Mereka telah merasa menikmati penghiburan yang datang dari Tuhan, walaupun mereka hidup di tengah-tengah badai. Tapi sukacitanya selalu ada. Dan mereka itu hidup setiap hari dicukupi oleh Tuhan. Dan itu dia rasakan. Karena dia sudah merasakan, mereka berani untuk bercerita pada orang lain. Mereka tidak egois. Ini loh sukacitanya
orang yang sakit disembuhkan. Ini loh sukacitanya orang yang kurang dicukupi. Ini loh sukacitanya orang yang punya masalah dan masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Jadi mereka tidak diam. Tetapi mereka selalu bercerita. Kasih karunia Allah yang mereka rasakan hari demi hari. Bukan makin berkurang, tetapi terus bertambah, dan bertambah. Nah, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara pernah disembuhkan oleh Tuhan? Kalau pernahkah kesembuhan itu mewarnai kehidupan sukacita kita? Betapa hebatnya Tuhan yang menyembuhkan saya. Betapa hebatnya Tuhan yang mencukupi hidup saya. Betapa hebatnya Tuhan yang telah memberikan kekuatan di dalam kami menanggung berbagai macam hambatan-hambatan hidup. Sukacita ini loh yang harus kita berikan. Sukacita ini loh yang harus kita ceritakan pada orang lain. Nah, jadi mereka tidak ada rasa takut lagi. Apalagi rasa takut tentang kematian. Bukankah pelajarannya telah diselamatkan oleh Yesus? Di dunia dia diselamatkan dan diberkati. Di akhirat dia akan menikmati surga. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara, mujizat kesembuhan, mujizat masalah yang diselesaikan, mujizat keajaiban yang Tuhan berikan itu harus dipandang dengan satu kehebatan. Cerita dong. Cerita. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Kalau nyanyi kita ngomong, saya kepengen melayani Tuhan. Kalau nyanyi, kepengen rasa-rasanya semua kehidupan untuk Tuhan. Tapi sekarang, begitu kita menikmati mujizat, setan membungkam kita. Tidak berani cerita. Nah, jangan egois. Kita hidup di akhir zaman. Dan kita hidup di dalam kesulitan yang makin sulit. Tetapi kasih karunia Tuhan akan melepaskan kita dari berbagai macam kesulitan hidup. Maka Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi, jangan egois. Berita keselamatan programnya Allah yang harus diketahui oleh semua orang. Berita keselamatan adalah rencana Allah yang telah memberikan Yesus Kristus kepada dunia. Maka mari di akhir zaman ini kita berlomba dengan waktu. Kita berlomba dengan keadaan. Kita berlomba dengan berbagai macam kesulitan hidup. Tetapi kasih karunia Allah akan melepaskan kita dari segala macam tekanan-tekanan dunia. Jangan egois. Beritahukan pada orang lain. Beritahukan pada sanak famili. Beritahukan pada sahabat-sahabat. Beritahukan kepada siapapun yang ketemu dengan kita. Bahwa Allah memiliki program yang luar biasa. Kita diselamatkan di dalam nama Yesus. Kita diselamatkan karena Yesus telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah selamatkan kami dan Engkau telah berikan kesempatan pada kami. Supaya kami tidak egois, Tuhan. Supaya kami dapat membagikan keselamatan ini kepada teman-teman kami yang lain. Engkau telah memberikan kepada kami gratis, maka kami juga akan berikan kepada teman-teman kami gratis.
agar mereka selamat dari api neraka dan mereka menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mengakhiri, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini saya berada di Sore Sky View di daerah Madirda, di daerah Telaga Madirda, Berjo Ngargoyoso. Kalau Bapak Ibu seneng, Bapak Ibu dapat bersama dengan kami dolan ke tempat ini. Suasananya indah, suasananya juga dingin, sejuk, menyenangkan. Ya, berkat Tuhan saat ini diwartakan dari Sore Sky View. Mari kita akhiri, dan sebelum kita akhiri, dengarkan dulu pengumuman. Di zaman new normal ini, kita harus tertib di dalam menggunakan protokol kesehatan. Dimanapun juga, protokol kesehatan ini menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, dan menyelamatkan Indonesia. Nah, terdiri dari 6. 1B 5M. B, berdoa. Yang 5M, mulai memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas dikurangi. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara tertib, Bapak Ibu Saudara dapat menjadi contoh dan teladan dalam lingkungan kita masing-masing. Lalu peserta ibadah online tolong di-like. Karena dengan like itu artinya Bapak Ibu memberkati saya. Dengan like Bapak Ibu menyenangkan saya. Dan berkat dan menyenangkan ini Allah akan gantikan berkat kepada Bapak Ibu. Amin. Ya. Lalu di-share Bapak Ibu ke 5 orang. Jangan kikir. Orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Maka 5 orang harus mendapatkan share dari kita. Terus dikomentari Bapak Ibu. Supaya komentar itu menjadi evaluasi bagi kami di dalam melayani ibadah online. Dan doakan ibadah online ini supaya terus dapat berlanjut sampai Yesus datang yang kedua kali. Nah, mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa buat penyertaan pada kami. Engkau telah pimpin kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Kami ingat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa berkati bangsa dan negara kami, terlebih pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin berkati Bapak Jokowi presiden kami dengan hikmat-Mu, kesehatan yang dari surga. Berkati beliau di dalam menggembalakan negara kami. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi yang Tuhan yang Bapak Presiden berikan pada beliau. Pimpin TNI, Polri untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Bambang, dan Ibu Ratmi serta Yeski Kurniawan. Mereka telah Kau jamah, mereka telah Kau sembuhkan.
Kami bersyukur mereka menantikan pemulihan melalui iman percaya mereka. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh baru. Yang seluruh keluarga bersatu padu minta kepadamu Tuhan organ tubuh yang baru. Iman Hartono yang sakit jantung, Omi yang sakit jantung, Engkau jamah. Bapak Sriono dan Ibu Sriono yang kakinya lemah, Engkau jamah. Bapak Sarjono yang stroke, Ibu Salami yang migrain, Ibu Wagini yang lemes, Engkau jamah. Juga Ibu Pendeta Setio Purnomo yang jatuh kakinya sakit, Saudari Rahel yang dinyatakan kanker stadium 1, Ibu Sugiyarti yang kerongkongannya sakit. Kami bawa di bawah kakimu. Di dalam nama Yesus Kristus, segala penyakit yang ada di dalam tubuhmu kami patahkan kuasamu. Tuhan berkuasa, kasih karunia Allah menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto dan Bumbing, Bu Titi, dan Mbah Darto. Jamaah Tuhan dengan jamahan kemurahan-Mu sehingga mereka dapat memiliki iman yang kuat. Sebentar kami akan tinggalkan tempat kami masing-masing untuk kembali beraktivitas. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik.